hening itu jernih gitu ya. Jadi hening itu adalah jalan menuju kejernihan hati. Jadi kalau kita hening, kalau kita khusyuk, kalau kita banyak berkontemplasi, sebenarnya itu adalah jalan menuju kejernihan hati. Nah, filosofinya diambil dari situ ya. Nah, oke. Maka izinkan hari ini saya berbagi tentang mulai ya untuk tentang apa sih bagaimana mengolah rasa gitu ya, mengasah diri. Dimulai dari ini nih ya. Jadi setiap orang itu punya story sendiri-sendiri, punya cerita sendiri-sendiri. Kita ini adalah apa ya, orang-orang yang punya amazing story gitu, punya cerita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Setiap orang itu punya cerita yang luar biasa dalam kehidupannya. Sama seperti saya juga punya cerita yang luar biasa. Saya pernah mengalami tidak hanya tadi mungkin tuh bullying dari hal yang sederhana, yang kecil ya. Tapi ketika semakin lama semakin dewasa, ada banyak lagi cerita-cerita kehidupan yang saya alami, mulai dari punya bisnis, bisnisnya bangkrut, kemudian dikejar-kejar debt collector gitu ya, tagih sana sini, setiap hari di rumahnya didatengin orang gitu ya, ditagih, terus saya mau telepon rumah berdering terus gitu ya, waktu zaman itu belum ada handphone gitu ya, handphone masih terbatas gitu ya. Setelah itu saya bertahun-tahun lamanya saya mengalami hal yang seperti itu, keluarga luar biasa jadinya ya, rame berantakan gitu ya. Dan pada saat itu saya mengalami satu fase depresi, fase depresi. Dan ketika saya mengalami depresi, itu kalau depresi, orang depresi itu kayak apa ya? Mungkin di sini ada yang belum tahu depresi itu kayak apa ya? Salah satu di antaranya orangnya itu pingin mati gitu ya, kepingin bunuh diri gitu ya. Tapi karena saya seorang muslim ya saya nggak akan melakukan itu. Cuman waktu itu saya hanya setiap kali saya terbangun dari tidur kayak nyesel gitu. Ya Allah, kok aku masih dihidupkan? Kenapa kok aku nggak diambil aja gitu? Jadi itu adalah salah satu ekspresi depresi gitu ya. Dan itu akhirnya alhamdulillah berjalan berlalu dan akhirnya saya menemukan banyak hal, justru hikmah dari kejadian-kejadian yang luar biasa itu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini punya juga ya amazing story of life gitu ya. Cerita-cerita yang dalam kehidupannya yang luar biasa. Heroik yang kita bisa melewatinya dengan berhasil. Dan atau mungkin yang sekarang kondisinya masih belum bisa melewati kondisi yang berat itu ya. Tapi jangan khawatir karena sungguhnya Allah membuat dunia ini hanyalah sebuah permainan gitu katanya ya. Life is a game. Ada di dalam Al-Hadid ayat 20. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah sebuah permainan. Kalau saya boleh menggambarkan permainan itu ya seperti ini ya, labirin ya. Kalau mungkin ada yang seusia saya dulu suka waktu masih kecil main-main seperti ini. Ayo kelinci kejar jalan di labirin ini untuk mendapatkan wortel gitu ya. Nah, ini permainan gitu, sama seperti kita sekarang dalam kehidupan kita. Allah memberikan misi kepada kita, kenapa kita dilahirkan, kenapa kita hidup di dunia ini adalah untuk mencapai misi yang ditentukan oleh Allah, yaitu menjadi rahmatan lil alamin, ya, menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurnya gitu ya, menjadi rahmatan lil alamin. Maka karena tugas kita di dunia ini adalah untuk memakmurkan bumi, untuk menjadi seorang yang rahmatan lil alamin, secara fitrah pasti kita akan ngejar. Mau nggak mau kita pasti akan mengejar yang namanya misi ini. Pingin sukses, pingin bahagia, pingin misalnya anak-anaknya berhasil, kepingin dirinya karirnya sukses. Semua itu adalah misi rahmatan lil alamin ya, yang secara fitrah sudah ditanamkan oleh Allah dalam diri kita. Nah, kita
harus tapi melalui lewat jalan-jalan ini ya, jalan-jalan yang berliku, yang kadang-kadang buntu, kita harus balik arah lagi, atau mungkin kita melewati jalan-jalan yang banyak rintangannya. Ada kalau di main game itu ada tiba-tiba ada musuhnya, ada apa gitu ya, macam-macam yang ada di perjalanan. Nah, sama. Nah, maka ketika kita melalui labirin ini, melalui jalan ini, semua orang punya story tadi yang berbeda-beda. Sama seperti saya tadi, saya punya story atau cerita yang berbeda-beda ketika melalui labirin ini gitu ya. Ada yang menyedihkan, ada yang menyenangkan gitu. Nah, masalahnya sekarang saat di tengah jalan menuju impian kita, menuju harapan kita, menuju misi kita yang sudah diberikan oleh Allah itu, kita bertemu dengan masalah-masalah yang kadang-kadang buat kita lelah. Dan mungkin kita belum sampai pada tujuan gitu ya. Kita kecapean, kita kesel, kita emosi gitu ya. Sehingga terjadi di situ namanya emosi-emosi yang negatif. Jadi emosi yang negatif itu wajar ya, karena kita hidup di dunia ini memang harus bertemu dengan yang namanya emosi-emosi negatif gitu ya. Nah, masalahnya adalah ketika kondisi emosi negatif ini tidak disembuhkan, dia akan menyakiti diri kita dan juga menyakiti orang lain di sekitar kita. Contohnya ini, misalnya seorang ibu yang dulu pernah mengalami permasalahan di masa kecilnya misalnya. Misalnya oleh orang tuanya dipukul misalnya. Maka ketika dia dewasa kepada anaknya, dia mungkin akan cenderung juga mukul gitu ya. Jadi ketika emosi negatifnya dia tidak disembuhkan, dia akan menyakiti orang lain. Dia akan mudah marah sama orang, sama suaminya mudah marah, sama tetangganya mudah marah gitu ya. Nah, ini karena emosi negatif yang tidak disembuhkan. Ini menyakiti diri sendiri dan orang lain gitu ya. Nah, kemudian yang menarik ini dari dunia penelitian psikologi, kalau kita tidak menyembuhkan luka batin kita, atau masa lalu yang sakit yang itu menjadi masalah, menjadi emosi negatif bagi kita. Mungkin dulu masa lalu ketika kita mengalami sakit itu skala sakitnya cuma 10 gitu ya. Tapi karena kita simpan, kita tidak sembuhkan, lama-lama ketika sudah ditumpuk-tumpuk akhirnya jadi 100 gitu. Nah, bahayanya di sini nih kalau kita menyimpan luka batin dan tidak disembuhkan. Mungkin dulu misalnya waktu masih kecil ataupun masih remaja misalnya mengalami misalnya dikucilkan teman-temannya misalnya gitu ya. Dikucilkan oleh teman-temannya. Maka mungkin waktu dikucilkan itu skala sakitnya cuma 10 gitu. Tapi karena dibiarin aja, disimpan, dipupuk perasaannya itu, diinget-inget sakitnya gitu ya. Nah, lama-lama jadi besar, jadi 100 gitu. Maka jangan sampai kita menyimpan luka batin ya. Jadi kalau bisa, kalau kata guru saya Pak Faiz itu happy peak, happy ending. Satu hari kalau bisa diselesaikan masalahnya, jangan sampai dibawa tidur gitu ya kalau punya masalah. Karena itu tadi kalau disimpan nanti bisa jadi luka batin. Nah, kalau kita ibaratkan luka batin itu seperti kita memegang handphone. Ya. Kalau kita memegang handphone, kemudian kita pegang biasa, seperti ini, mungkin dalam waktu 5 menit, 10 menit kira-kira capek nggak Bapak Ibu? Boleh jawab di chat ya. Kira-kira kalau kita megang handphone 5-10 menit, capek nggak? Ya, nggak capek ya, nggak capek ya, nggak capek. Tapi kalau misalnya mulai nih disuruh megang handphone seperti ini, tapi setengah hari ya, misalnya ya, mulai nih 5 jam atau mungkin seharian, nah itu bakal jadi sakit tangannya ya, kram gitu ya, bisa
dibawa ke rumah sakit juga itu ya, karena dia ada frozen shoulder katanya, kita ada kram gitu ya di tangannya. Nah, sama dengan masalah kita, kalau kita menahan atau mempunyai beban luka batin, mungkin sehari 2 hari oke. Tapi kalau itu teruskan ya, ditahan terus, bisa bertahun-tahun. Nah, itu bisa jadi penyakit, Bapak Ibu ya. Bisa jadi penyakit. Ada ceritanya seorang ibu yang sakit ya, sakit kanker gitu ya. Setelah di konselingin, diteliti, ditanyain apa hal yang mungkin yang itu menjadi luka batinnya yang nggak sembuh-sembuh gitu ya, yang sehingga mungkin itu bisa mempengaruhi dia sakit gitu ya. Nah, dia bilang 20 tahun yang lalu saya pernah dimarahin oleh mertua saya gitu. Dan sejak itu saya nggak memaafkan mertua saya nggak mau ketemu sama dia, dan itu sampai sekarang gitu. Wah, itu luka batin yang ditahan terus gitu ya. Bayangin 20 tahun hanya karena 1 hari dimarahin, dia tidak memaafkan yang terhadap apa yang diomongin sama mertuanya, itu bertahun-tahun lamanya, selama 20 tahun ditahan. Nah, itu akhirnya jadi penyakit gitu ya. Jadi maka berhati-hati nih dengan luka batinnya, jangan sampai kita menahan luka batin itu atau menyimpan luka batin itu berlama-lama. Nah, sekarang gimana caranya ya supaya kita bisa melepas luka batin itu? Di Kampung Hening, di tempat kami ini ada 3 fase untuk melepas luka batin gitu ya. Menjadi syukur, menjadi kenikmatan, menjadi kebahagiaan gitu ya. Bagaimana caranya nih melepas luka batin dari yang negatif menjadi yang positif gitu ya. Yang pertama adalah kosongkan atau rilis. Kemudian yang kedua isi gitu ya. Nanti kita akan mengupas ini semua ya. Dan kemudian memancarkan atau shining gitu ya. Nah, untuk rumus ini sebenarnya banyak cara. Banyak cara ya nanti yang bisa kita pelajari ya, pakai terapi-terapi yang berbagai macam itu ya. Tapi untuk yang kali ini saya coba share satu aja cara yang ampuh ya, melalui doa gitu ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya lagi biar ada di grup ini aktif gitu ya. Saya ingin bertanya, ini ada sebuah gelas isinya kopi gitu ya. Nah, saya ingin tanya, bagaimana caranya membuat gelas ini bersih? Ya, jernih gitu ya. Ada bisa sharing dong lewat chat ya, kira-kira untuk buat gelas ini bersih gimana caranya? Dihabiskan isinya, dicuci, dituangin air putih sebanyak-banyaknya, kemudian dicuci, dihabisin kopinya, lalu dicuci, dikasih air putih terus. Oke, ini udah mewakili ya jawaban-jawabannya. Dituang air bersih sampai tidak ada kopinya. Oke, oke, keren. Jadi jawabannya ada 2 macam kategori nih ya yang saya lihat kalau dalam grup tadi ya, dari chat tadi ya. Yang pertama langsung dibuang isinya ya, atau diminum gitu. Pokoknya udah dibuang aja gitu isinya. Ada cara yang kedua yang di chat ini, yaitu dikasih air putih sebanyak-banyaknya sampai bersih gitu ya. Oke, 2 cara ini sebenarnya bagus, dua-duanya bagus, tetapi nanti bisa dilihat secara efektivitas kecepatannya gitu ya. Nah, mana yang lebih cepat gitu ya. Nah, ini ibarat gelas air kopi tadi itu adalah hal yang buruk, emosi yang negatif di dalam diri kita. Caranya supaya emosi negatif itu tidak ada di dalam hati kita, gitu ya, kopi ini, maka dibuang aja. Nanti dibuang pasti udah bersih gitu ya, tinggal diisi dengan air gitu ya. Nah, cara itu yang biasanya yang kita pakai ya di Kampung Hening, kosongkan baru diisi.
Tapi tadi ada yang mengambil cara diisi aja terus dengan air putih, nanti lama-lama kopinya hilang, habis gitu. Itu cara yang baik juga, cara yang baik juga. Tetapi lebih lama mengisi dengan kebaikan terus, tapi negatifnya masih banyak gitu. Oh, itu lebih lama gitu ya. Nah, maka saya memilih cara yang dikosongkan dulu baru diisi. Nah, dan ternyata mengosongkan dan mengisi ini adalah alur doa yang selama ini para ulama mengajarkan kepada kita bagaimana sih alur doa yang baik gitu ya. Yang itu sebenarnya ternyata adalah self healing Bapak Ibu ya, self healing. Nah, bagaimana ya alur untuk memaksimalkan gelombang energi positif bisa masuk dalam diri kita melalui doa. Nah, rumusnya tadi masih ingat ya, Bapak Ibu, rumusnya mengosongkan, mengisi, memancarkan. Nah, ini agak serius sedikit gitu ya, memperhatikan sedikit. Ada 3 teknik yang alurnya adalah mengosongkan, mengisi, baru setelah itu kita memancarkan. Hati kita yang mungkin kotor, yang mungkin tadi ya seperti kopi itu ya, karena energi negatif atau emosi negatif, perlu dikosongkan dulu. Nah, setelah dikosongkan, diisi dengan hal-hal yang baik, baru kita bisa shining, bisa memancarkan kebaikan itu kepada sekitar kita. Nah, banyak orang ini masih kotor gitu ya, masih aduh negatif banget gitu ya. Diisi, sementara isinya masih sedikit, maka ketika dia memancarkan, apa yang terjadi? Yang dipancarkan justru yang negatif-negatif, seperti tadi ya ceritanya ya, ketika seorang ibu yang mungkin luka batinnya banyak dari masa kecilnya, terus apa yang dipancarkan kepada anaknya? Ya kemarahan gitu ya, kemarahan, kebencian, mukul. Nah, itu yang dipancarkan ketika hati ini tidak dibersihkan dulu, tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan. Maka di sini kita akan mencoba bagaimana mengosongkan, mengisi dan memancarkan melalui doa gitu ya. Tekniknya sederhana. Yang pertama kita mengosongkan, merilis emosi negatif dulu ya, yang pertama. Bagaimana caranya melalui doa? Oke, kita belajar dari Nabi Yunus dan Nabi Adam ya, Bapak Ibu. Nabi Yunus ketika mengalami kekecewaan, mengalami kesedihan, mengalami kegalauan gara-gara kaumnya itu tidak ada yang mau dengerin gitu ya, nggak mau dengerin dia gitu. Seperti mungkin pernah kita alami kita sama anak atau pasangan ataupun sahabat gitu ya, ketika kita beri nasihat kok nggak mau dengerin, kok malah marah gitu ya, pasti kecewa. Nah, sama dengan Nabi Yunus kecewa. Nah, apa yang dilakukan Nabi Yunus? Putus asa lah, hampir putus asa, lalu meninggalkan kaumnya. Akhirnya Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus gitu ya, di dalam perut ikan selama 40 hari. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus selama 40 hari itu? Beliau justru memohon ampun kepada Allah, ya kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Ya Allah, sebenarnya aku ini termasuk orang yang mendolimi diri. Jadi kayak melakukan koreksi diri ya. Sebenarnya aku ini mendolimi diriku sendiri. Sama ternyata juga dengan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam berbuat salah gitu ya di surga, kemudian sama Allah diturunkan ke bumi, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam sama. Robbana dolamna anfusana gitu ya. Jadi Allah sebenarnya kami ini sudah mendolimi diri kami gitu ya. Oh, maka ampuni kami gitu kan. Nah, dua-dua ini ternyata memulai untuk membuka pertolongan dari Allah ketika melakukan kesalahan ataupun mengalami luka batin ini ya. Dimulai dengan memohon ampun gitu ya. Memohon ampun. Artinya memohon ampun itu apa? Merilis emosi negatif. Ya.
istighfar kalau kita ya, istighfar, ya Allah ampuni hamba gitu ya. Memaafkan diri yang sudah menganiaya diri sendiri. Kalau bahasa psikologinya seperti itu ya. Maafkan diri yang sudah selama ini berbuat dolim terhadap diri sendiri. Kok bisa berbuat dolim ya? Maksudnya gimana? Iya, karena ketika kita suka marah sama orang, itu kita sebenarnya sedang mendolimi diri sendiri. Ya nggak enak kan marah itu, abis marah terus, aduh nyesel tadi kenapa marah ya. Itu kan berarti ada hal yang nggak enak ya yang kita alami. Membandingkan diri kita dengan orang lain, iri, dengki ya. Itu kan nggak enak, sesuatu yang nggak enak ngelihat orang lain sukses berdebar-debar, marah gitu ya. Orang lain kenapa kok bisa begitu, aku nggak bisa, itu menganiaya diri sendiri gitu ya. Ada lagi sombong, ya sombong itu juga termasuk menganiaya diri sendiri, ya. Selalu berusaha menunjukkan kebaikan, padahal di dalam hatinya itu ada sebenarnya ini nggak patut untuk ditunjukkan gitu ya. Akhirnya jadi penyakit hati gitu ya. Ini menganiaya diri sendiri. Menyakiti orang lain lah, itu termasuk ya yang menganiaya diri kita ya. Menyakiti orang lain, orang yang kita sayangi, kita sakiti, menyakiti diri sendiri, berprasangka buruk terhadap Allah, termasuk menganiaya diri sendiri juga ya. Ya, berprasangka buruk ketika Allah menghadirkan kita dalam situasi kita sedang bermasalah, terus sudah berprasangka buruk, ya Allah nggak sayang sama aku, Allah kenapa sih Allah, kenapa harus aku yang mengalami hal ini gitu. Itu kan berprasangka buruk terhadap Allah. Maka sesungguhnya aku ini telah berprasangka buruk kepadamu. Aku ini suka marah ya Allah, ampuni aku ya, gitu ya. Nah, maka inilah mengosongkan diri dengan istighfar. Bagaimana zikir istighfar? emang ada hal yang baru nih ya dalam zikir? Nggak ada ya. Zikirnya tetap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu ya. Tetapi kalau kita sering berzikir istighfar itu, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, yang sering kali itu tidak kita maknai zikirnya itu. Sehingga ya kayak orang 100 istighfar ya, nanti bisa mendatangkan rezeki. Oh ya, astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi tidak dimaknai gitu. Ya namanya, padahal yang dimaksud Rasulullah harusnya dimaknai ya ketika kita berzikir astagfirullah itu apa maknanya gitu. Sehingga pintu-pintu, tabir-tabir penghalang rezeki itu jadi kebuka gitu ya. Nah, maka kita perlu zikir istighfar itu kita maknai dulu. Makanya ini salah satu yang saya dapat waktu saya belajar di Suryalaya. Saya selama 7 hari berada di sana, merilis emosi negatif saya. Maka sebelum saya melakukan istighfar, saya udah wudhu dulu, mau sholat gitu ya, mandi gitu. Karena di pesantren sana itu kalau jam 2 pagi harus mandi gitu ya, mandi taubat, lalu melakukan zikir istighfar. Tapi yang sebelum itu, apa yang ada di benak kita, apa yang ada di kepala kita, apa yang kita sampaikan kepada Allah. Nah, inilah salah satunya ya yang saya sampai sekarang saya tetap menjalani ini. Jadi sebelum istighfar, terutama mungkin Bapak Ibu di waktu sholat tahajud, nah katanya kata Rasulullah di sholat tahajud itu waktu-waktu yang mustajabah ya untuk istighfar ini memang disarankan untuk istighfar gitu ya. Nah, maka sebelum saya istighfar, saya biasanya ngomong dulu sama Allah. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Hamba telah melakukan hal yang tidak kau sukai ya Allah. Hamba telah melakukan maksiat yang tidak kau sukai ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba yang telah sombong dengan kesuksesan yang hamba dapatkan. Yang selama ini mungkin sering berprasangka buruk kepadamu ya Allah. Yang telah menyakiti hati orang lain ya Allah. Yang telah mudah emosi, menumpahkan kekesalan kepada orang yang hamba sayangi ya Allah hari ini. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Yang telah berbuat dolim kepada diri sendiri. Mungkin hamba ini sudah makan makanan yang kurang tidak berkah mungkin, atau mungkin memakan makanan yang tidak menyehatkan
Ya Allah, hari ini ya Allah, hamba mohon ampun ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah, yang selama ini sering menyakiti diri sendiri, menyalahkan diri sendiri dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas. Ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba. Nah, setelah itu baru zikir, istighfar, sambil membayangkan hati yang perlahan-lahan terhapus oleh noda-noda hitam gitu ya, dengan kalimat istighfar. Jadi saya sering visualisasi ketika istighfar itu seperti noda-noda dalam hati saya itu pelan-pelan terhapus. Seperti sedang dibersihkan sama Allah, ini disapu, dibersihkan noda-nodanya, debu-debunya itu dibersihkan gitu ya. Nah, itu luar biasa. Jadi kalau kita berzikir, istighfar dengan merilis emosi seperti ini, insya Allah setelah itu kita jadi lega banget, nangis gitu ya. Wah, itu indah banget. Jadi inilah zikir istighfar. Zikirnya tetap sama gitu ya, tetapi pemaknaan atau dialog yang kita lakukan sebelum kita istighfar itu yang penting, yang perlu juga kita sampaikan kepada Allah gitu ya. Nah, ini merilis emosi. Ini langkah yang pertama. Kemudian setelah zikir, istighfar, nah langkah yang berikutnya adalah isi. Tadi kita udah kosongkan diri kita dengan istighfar, maka yang berikutnya adalah accept, ya, accept, grateful, ya. Accept dan grateful itu apa? Ketika kita mengalami sebuah masalah ataupun suatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, kita terima dan kita syukuri. Aduh, itu yang berat banget biasanya ya buat Bapak Ibu sekalian ya, ketika ikhlas dan bersyukur itu gampang diomongin gitu. Tapi kenyataannya dalam keseharian, wah, tidak semudah yang diomongkan gitu ya. Bagaimana caranya supaya ikhlas? Bagaimana caranya supaya saya mau menerima semua kejadian yang tidak menyenangkan yang sudah saya alami gitu ya. Dan bagaimana caranya saya bersyukur dalam kondisi yang tidak menyenangkan ini gitu. Nah, di sini kita ya. Ternyata kalau ini secara ilmunya ya, ternyata hukum alam, oke kita ini. Ternyata hukum alam mengatakan bahwa kalau kita melawan sakit itu malah tambah sakit gitu ya. Tapi kalau kita menerima itu ternyata menyembuhkan. Jadi kita mau yang mana? Mau tetap sakit atau mau sembuh? Nah, ini ya. Kalau kita melawan, ternyata apa yang kita alami itu malah makin sakit gitu ya. Kayak tadi saya cerita itu ada skala 10 sampai 100. Itu karena kita melawan rasa sakit itu, diinget-inget terus sakitnya. Orang yang ngomong nggak enak itu tadi diinget-inget kata-katanya gitu ya. Aku tidak akan memaafkanmu 7 turunan gitu ya. Karena sakitnya itu dilawan. Coba kalau diterima, terima. Karena dengan menerima itu menyembuhkan. Nah, caranya menerima itu bagaimana gitu ya. Nah, ternyata Allah sudah menunjukkan cara menerimanya itu dengan sebuah motivasi ataupun kalimat firman-Nya ya di Al-Insyirah 5 sampai 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Allah mengulang 2 kali kalimat ini karena biar paham nih kita, biar mentadaburi apa ya maksudnya. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan gitu ya. Dan ternyata benar, ketika saya belajar ilmu psikologi ini namanya reframing ya. Ketika kita mengalami masalah, carilah hikmah dari permasalahan itu. Karena sebenarnya bersamaan dengan permasalahan itu pasti nanti Allah menurunkan kemudahan yang tidak kita duga, yang tidak kita sangka-sangka, hikmah yang kita tidak sangka-sangka sebelumnya ya. Mungkin Bapak Ibu pernah nih ya, berapa kali kita pernah kena masalah, tapi akhirnya sudah lama banget baru kita sadar bahwa itu peristiwa itu berbuah kebaikan gitu ya. Oh, ternyata ini maksudnya Allah memberi masalah kepada aku saat itu gitu ya.
Nah, ada contoh kasus nih ya, seorang direktur sebuah perusahaan, dia harus menghadiri sebuah rapat penting di luar kota gitu ya. Dia sudah mempersiapkan diri, sudah beli tiket pesawat, sudah supirnya sudah datang pagi-pagi untuk berangkat ke bandara, semuanya sudah siap, baju sudah siap, semua sudah siap, berangkatlah dia menuju bandara. Tapi di tengah perjalanan hari itu tidak seperti biasanya, macet ya. Macet sana sini macet. Udah di dalam tol pun masih macet gitu ya. Wah, sepanjang jalan dia marah. Dia ngomel. Kok bisa kayak gini? Aduh, ini nggak biasanya macet. Itu kenapa supir itu kok bisa salah? Itu harusnya begini. Itu kenapa? Wah, sampai akhirnya polisi harusnya menangani ini macet kayak gini gimana? Ngomel lah ya. Intinya itu keluar tuh yang negatif-negatif. Sampai benar akhirnya sampai di bandara si bapak ini tertinggal pesawat gitu ya. Wah, makin marah lah dia. Karena terlambat, dia terlambat, akhirnya tinggal pesawat. Wah, makin marah, makin sampai mungkin Tuhan, kenapa engkau melakukan ini kepadaku? Wah, marah udah sampai ke atas-atas dia protesnya, gak hanya kepada sesama, tapi sampai ke langit tuh diprotes semua gitu ya. Tapi beberapa saat kemudian, 1 jam kemudian, ada pengumuman yang memberitahu bahwa pesawat yang tadi yang akan ditumpangi dia ternyata mengalami kecelakaan. Kira-kira apa yang dirasakan oleh si bapak ini? Tidak lagi marah-marah ya, tidak lagi ngomel-ngomel, tapi malah bersyukur, ya Allah, terima kasih ya Allah, kau sudah menyelamatkan hidupku gitu ya. Seandainya aku tadi naik pesawat itu, maka aku sekarang sudah nggak mungkin nyampe di sana, juga nggak ada di sini gitu ya. Nah, maka sebenarnya Bapak Ibu, Allah itu punya rencana yang lebih indah daripada yang kita bayangkan gitu ya. Nah, pasti kita juga sering mengalami yang kayak gini ya. Ketika mengalami masalah, kita udah berprasangka buruk nih sama Allah. Ternyata setelah berapa lama kemudian, ya Allah, seandainya tadi dulu itu saya nggak kena masalah ini, mungkin saya sekarang nggak seperti ini. Nah, pasti banyak yang mengalami seperti itu ya. Saya juga punya banyak hal yang tadinya cerita saya bangkrut, saya ditagih debt collector, saya depresi. Wah, orang tua saya keras, suka mukul. Nah, itu semua saya punya. Tapi sekarang itu jadi hikmah yang luar biasa buat saya. Ternyata Allah ngasih banyak kebaikan, ngasih orang tua yang luar biasa dalam kehidupan saya gitu ya. Ngasih masalah yang luar biasa dalam kehidupan saya, yang itu ternyata bermanfaat sekali saat ini gitu. Nah, baru sadar, oh ya Allah. Maka sejak saya belajar ini tentang ilmu meaning ini, tentang ilmu mengisi dengan kebaikan ini, selalu ketika ada masalah, tidak berapa lama saya sedih gitu ya. Karena sedih itu wajar ya, boleh aja, nggak boleh emang nggak boleh sedih boleh gitu ya. Tapi itu tidak lama karena saya langsung ingat, ya Allah, pasti kau beri yang terbaik. Yang aku tidak tahu nanti habis ini itu kebaikan apa yang kau beri. Tapi aku yakin ini pasti yang terbaik gitu ya. Nah, maka ketika Bapak Ibu sekalian punya masalah, punya mengalami hal yang tidak enak, cepat-cepat supaya kita bisa accept, supaya kita bisa grateful, supaya kita bersyukur, cari hikmahnya. Atau berpikir prasangka positif, prasangka baik kepada Allah, pasti Allah beri yang terbaik setelah ini, yang jauh lebih baik daripada masalah yang sedang aku alami sekarang. Nah, ini salah satu tips atau cara untuk supaya kita bisa ikhlas terima dan bersyukur gitu ya. Nah, jadi mari kita bersyukur terhadap apapun yang kita alami, entah itu hal yang negatif ataukah itu hal yang positif. Tetap bersyukur dan fokus kepada hal yang positif ya. Saat ini nih ya, makanya kalau di dalam Al-Qur'an juga ada Allah mengatakan
bersyukurlah maka nikmatmu akan aku tambah. Ternyata ini juga ada ilmunya, luar biasa. Jadi kalau mau belajar ilmu psikologi itu, belajarnya saya di alam Al-Quran, sama di ilmu-ilmunya para ilmuwan ini ya. Tapi ternyata ilmuwan ini belajarnya ya ketika kita sudah belajar dari Al-Quran terus kita cocokkan, ternyata cocok juga ya ini. Persis seperti yang Allah sampaikan. Nah, termasuk yang tadi ya, Allah mengatakan ketika kamu bersyukur maka nikmatmu akan aku tambah. Nah, itu sama dengan katanya Profesor Richard Wiseman dalam penelitian-penelitian psikologi, kalau kita fokus pada hal yang positif, maka itu yang positif itu nanti ngundang teman-temannya gitu. Teman-temannya yang positif diundang semua datang dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita fokus kepada yang negatif, ngeluh terus, marah terus, emosi negatif terus, maka yang negatif ini akan mengundang teman-temannya datang kepada kita. Nah, maka lebih baik kita fokus kepada yang positif, setiap dalam kejadian yang buruk pun ada yang positif gitu ya. Sehingga yang positif ini, yang kita syukuri ini akan mengundang teman-temannya berada dalam kehidupan kita. Nah, ini fokus kepada yang positif. Nah, kalau implementasinya dalam doa gimana? Fokus kepada yang positif. Ya, kalau kita tadi mengosongkan dengan istighfar, maka sekarang kita mengisi dengan syukur. Alhamdulillah. Tasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi atau la ilaha illallah. Jadi kalau mengisi saat doa, mengisi itu setelah kita istighfar dilanjut tuh biasanya zikirnya. Nah, dilanjut. Nah, kemudian pokoknya diisi hal-hal yang positif ya. Jadi kalau saya seringkali saya bayangkan ketika saya mengisi itu, saya bayangkan hati saya diisi dengan cahaya cintanya Allah, diisi dengan cahaya cintanya Allah terus gitu. Ketika saya bertasbih, ketika saya baca alhamdulillah, ketika saya berbicara terima kasih ya Allah, ini nikmatnya luar biasa. Nah, kemudian la ilaha illallah juga gitu. Ketika zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu saya bayangkan seperti kalimat itu menghujam dalam jantung saya gitu. Karena ketika kita membayangkan itu, memvisualisasikan itu luar biasa. Itu hati itu rasanya kayak terisi penuh gitu dengan cintanya Allah. Dan itu akan membuat kita yang negatif-negatif tadi itu pergi. Maka yang positif-positif itu akan datang. Dan benar sekali persis seperti yang disampaikan Allah. Kalau kamu bersyukur, nikmatmu akan aku tambah. Itu seperti itu. Jadi ketika kita mengisi hati kita dengan la ilaha illallah ataupun alhamdulillah, kita bayangkan itu menghujam dalam hati kita, maka kenikmatan-kenikmatan itu akan datang dengan sendirinya. Gitu ya. Nah, ini terapi yang kedua. Yang ketiga itu adalah apa tadi? Memancarkan. Kalau sudah dapat cahaya dari Allah, jangan disimpan sendiri gitu ceritanya ya. Tapi pancarkan kepada makhluk yang lain, pancarkan kebaikan itu untuk keluarga, untuk teman, untuk orang yang menyakiti kita, kita pancarkan energi loving kindness katanya. Kalau dalam ilmunya psikologi itu loving kindness, tapi kalau di dalam Islam rahmatan lil alamin, raufur rahim ya. Belas asih, cinta kepada sesama. Maka ketika kita memancarkan itu, maka energi positif akan masuk. Bagaimana caranya, Mas? Kita memancarkan energi positif ini di dalam doa, gitu ya. Ini yang terakhir nih. Bagaimana caranya memancarkan energi positifnya ini dalam doa? Maka di dalam doa kita perlu melakukan sholawat. Sholawat itu kita memancarkan kepada makhluk lain, ya. Kepada mendoakan juga Rasulullah, mendoakan juga keluarganya. Berarti kita memancarkan, mendoakan gitu ya.
Ketika kita berdoa tidak egois, mendoakan diri sendiri terus gitu ya. Doa, kalau saya lupa hadisnya gitu ya, kalau kita mendoakan orang lain maka para malaikat itu akan mendoakan kita, itu ya, isinya seperti itu ya hadisnya. Nah, maka sibuk-sibukin diri untuk mendoakan orang lain, mendoakan Rasulullah, mendoakan keluarganya Rasulullah, mendoakan sahabat-sahabatnya Rasulullah. Maka pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu solusi itu akan terbuka dan kita akan mendapatkan banyak kebaikan gitu ya, dengan sholawat dan mendoakan orang lain. Nah, 3 ini Bapak Ibu, saya selalu urutkan doa dalam doa saya gitu ya. Saya istighfar, setelah itu mengisinya, baru setelah itu mendoakan orang lain. Nah, kalau dalam skripnya, ini kalau kepingin bikin skrip, wah, saya bikin skrip ya. Makanya di buku Denyumi itu ada isian-isian gitu ya, Bapak Ibu ya. Karena biasanya orang ingin membuat dulu nih skripnya. Kalau ngobrol sama Allah tuh kayak apa ya gitu. Kadang-kadang ada yang mungkin yang di awal-awal belum belum bisa kebayang gitu, bisa menulis gitu. Nah, contohnya yang ini ya, ya Allah, ampuni hamba yang penuh dengan kesalahan, yang sudah melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, gitu ya. Jadi jangan lupa ditambahi sudah atau telah ya. Jadi jangan, ya Allah ampuni hamba yang melakukan ini. Nanti itu jadi present tense, bukan past tense. Ya, nanti akhirnya jadi energi negatif juga. Jadi harus bilang telah gitu ya. Ampuni hamba yang penuh dengan kesalahan telah melakukan ini. Sehingga menyakiti diriku, menyakiti orang-orang yang aku sayangi, ya istighfar ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Dan baru masuk kepada acceptance, menerima. Ya Allah, aku menerima segala ketetapan-Mu berupa hal yang tidak baik ini, berupa hal yang menyakitkan hatiku ini ya Allah. Jadi diungkapkan aja nggak apa, tapi dengan rasa menerima. Karena aku yakin akan ada hikmah kebaikan yang Kau berikan, yang menguatkan aku di kemudian hari, sebagaimana kebaikan yang pernah Kau berikan di masa lalu kepadaku. Aku bersyukur kepadamu di masa itu, dan masa kini aku telah lebih baik. Dalam hal, nah diingat hal positif apa ya hari ini yang sama Allah dikasih. Nah, karena ketika kita mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, nanti Allah akan menambah gitu kan ya. Nah, sebagai wujud aku mensyukuri semua nikmat-Mu ini ya Allah, aku akan melakukan ini untuk memperbaikinya. Nah, kita bisa sebutkan nih apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan kita gitu ya. Tolong jaga dan bimbing hamba menjalaninya ya Allah. Jadikan aku terkoneksi dengan Rasulullah Muhammad SAW, dan baru kita mendoakan orang lain. Nah, ini skrip yang pertama Bapak Ibu ya. Skrip yang pertama. Ini skripnya banyak macam-macam, boleh berbagai macam ya. Ada lagi saya skrip yang lain karena saya suka doa dengan skrip-skrip yang ya alurnya seperti ini, tapi saya sorry sebentar, saya tancapkan ini apa mati ini. Sorry ya, ininya apa, baterainya mau habis. Lupa nggak ditancapin. Oke, lanjut ya. Jadi saya pun punya skrip doa yang lain, tapi alur atau urutannya sama seperti itu. Jadi mohon ampun dulu atas semua hal yang mungkin yang negatif gitu ya, istighfar. Kemudian dari istighfar itu lanjut saya berterima kasih dan langsung mendoakan. Jadi misalnya gini, ya Allah, ini yang skrip terima kasih ya, skrip terima kasih. Ya Allah, terima kasih ya Allah sudah Kau berikan hamba seorang suami yang luar biasa baik.
Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau berikan hamba seorang suami yang membimbing hamba ya Allah dalam keseharian. Maka ya Allah, hamba ingin mendoakannya. Semoga Engkau menjaganya, Engkau melindunginya, Engkau membimbingnya. Semoga Engkau memberikan kemudahan kepadanya, kelapangan dan keluasan rezeki baginya gitu ya. Jadi bahasanya itu jadi nyambung gitu ya. Jadi enak ketika ngobrol itu jadi enak. Udah berterima kasih, makanya ketika saya berterima kasih ini ya Allah, saya mendoakan dia gitu. Nah, itu enak tuh. Punya anak juga gitu Bapak Ibu ya. Anaknya bandel. Anak ini bandel banget nih. Tapi saya doakannya bukan ya Allah, dia ini bandel ya Allah. Semoga Engkau jadikan dia soleh ya Allah. Dia enggak gitu ya. Tapi saya ubah. Jadi setelah saya ubah skrip doa saya, itu keajaiban-keajaiban terjadi gitu. Tiba-tiba anak ini bisa seperti yang saya harapkan gitu. Nah, itu saya berdoa ya Allah, terima kasih ya Allah telah Kau jadikan anak ini sebagai wasilah bagi hamba untuk mengabdi kepadamu. Terima kasih ya Allah. Kau hadirkan dia, dengan kehadirannya di dunia ini, hamba makin bahagia ya Allah. Terima kasih ya Allah. Maka hamba ingin mendoakannya ya Allah. Semoga Engkau menjaganya, Engkau melindunginya, Engkau membimbingnya. Engkaulah yang memiliki dia ya Allah. Aku pasrah padamu, Kau pasti beri yang terbaik. Nah, doanya jadi enak ya. Karena udah percaya nih sama Allah. Allah pasti ngasih yang terbaik. Allah pasti akan menjaganya, pasti akan membimbing dia. Udah aman gitu kan. Nah, ini skrip-skrip doa healing ya. Jadi doa itu ada afirmasi, ya. Doa adalah afirmasi. Ketika kita berdoa yang negatif, nanti afirmasinya jadi negatif. Kita berdoanya yang positif, afirmasinya jadi positif. Nah, kira-kira itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Nah, ada waktu 10 menit, mungkin nanti bisa ngobrol. Terima kasih bila mungkin Bapak Ibu mau mencoba doa ini, saya berterima kasih dan saya mohon maaf bila ada hal-hal yang mungkin keliru yang saya sampaikan. Saya doakan semoga ini menjadi salah satu kebaikan yang bisa membantu Bapak Ibu semuanya dalam kehidupan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bunda, ini di siang hari ini kita dapat insight yang sangat luar biasa ya mengenai the powerful of doa dan bagaimana juga ya kita mengelola rasa kita gitu. Bagi para sobat kau nih yang mau interaksi langsung dengan Bunda Sophie bisa banget untuk raise hand dan kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh juga nih lewat kolom chat. Oke, ini Yasmin mulai dari kolom chat dulu ya, Bunda. Sudah ada yang bertanya dari Bunda Habibah Hakel. Bu, bagaimana cara untuk membuat kata-kata tersebut? Apa harus ditulis? Karena kadang suka terputus dan hilang kata-kata. Silakan Bunda. Iya, makasih Pak Yasmin. Memang kalau untuk orang-orang yang nggak bisa ngobrol atau ngomong, seperti saya sebenarnya, saya orang dapur, jadi saya sebenarnya saya bukan trainer ya Mbak Yasmin ya, suami yang trainer gitu ya. Jadi maka untuk ngomong itu agak susah gitu ya, agak berat. Maka biasanya saya tulis dulu memang awalnya, tapi ketika sering karena kita tiap hari doa, tiap sholat juga doa, pasti kalimatnya ya itu lagi gitu kan. Tapi udah nggak ditulis lagi gitu ya. Tetapi saya merasakan banget gitu ya, ketika kita dialog dengan Allah, skrip doanya itu bisa berkembang gitu. Kalau udah seru gitu kan ya lama mungkin kita nulis dulu gitu. Tapi kalau kita sering latihan atau kita sering ngobrol, lama-lama skrip doanya itu berkembang sendiri gitu, nggak perlu pakai skrip gitu ya. Dan itu kayaknya setiap kali sholat, setiap kali kita doa, itu kok perasaannya tetap sama ya, maksudnya nggak bosen gitu. Kan biasanya orang kalau
itu kan kita ngomong ngulang-ngulang lagi itu ya, kalimat itu lagi gitu ya. Tapi karena waktu berdoa itu kita menghayati itu, walaupun kalimatnya sama, itu perasaannya tetap ada gitu ya, tetap amazed gitu ya, kayak nangis ya, tetap nangis gitu, padahal kalimatnya sama gitu ya. Nah, jadi itu jawabannya ya, mungkin eh, apa jawabannya nggak apa-apa ditulis aja, bahkan kita boleh membacanya gitu ya, nggak masalah. Oke, baik Bunda. Semoga menjawab ya Bunda Habibah. Dan kita berlanjut yang sudah resen ada Bunda Maya nih. Assalamualaikum Bunda Maya. Boleh di open mikrofon dan kameranya? Ya, silakan Bunda Maya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, halo. Ya, dengar suara saya? Kedengaran jelas. Baik, baik. Sebelumnya saya terima kasih atas waktunya Bunda Sofi ya. Saya sangat tertarik dengan paparannya dan ini mungkin ya langsung aja pada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kita dalam proses pas kena musibah, kadang kan kita kalau sudah di tengah-tengah musibah itu kan kita berpikirnya sudah nggak positif lagi. Jadi kita kadang gimana berpikiran positif, kadang kita ingat Allah aja jauh gitu loh kadang ya, pernah seperti ini. Jadi kita istilahnya lebih itu tidak seperti itu, artinya hal apa yang harus kita lakukan, karena itu pasti kalau orang kena musibah, saya jarang yang istilahnya dari pribadi saya langsung ingat Allah terus langsung berpikiran positif. Pada saat selesai, pada saat mungkin sudah proses itu sudah selesai, baru kita mungkin bisa menyadari atau bisa menerima kondisi itu. Itu aja mungkin pertanyaan kami, bagaimana caranya supaya kita juga enggak jangan sampai mengalami seperti itu. Iya. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih Bunda Maya. Langsung jawab ya Mbak Yasmin. Iya Bunda, Ya. silakan. Jadi memang manusiawi banget ya ketika kita mengalami sesuatu terus kita kaget gitu, wah gitu ya, tidak sesuai dengan yang kita inginkan terjadi. Tetapi pada saat itu memang perlu kita latih Bu. Jadi nggak bisa tiba-tiba setelah ikut kajian ini besoknya bisa mengatasi semuanya gitu ya. Tapi perlu dilatih. Jadi latihan terus menerus. Dan latihan itu kalau saya kasih waktu. Kalau di dalam bahasa Islamnya ini namanya tirakat. Nah, tirakat itu mungkin gini, oh saya tirakat puasa 5 hari gitu misalnya gitu ya. Tapi kalau ini enggak gitu. Saya dulu mengatasi emosi yang tiba-tiba meledak karena suatu kejadian gitu. Saya tidak bisa mengendalikan gitu. Jadi langsung balas gitu. Ada orang ngomong nggak enak langsung balas. Nah gitu ya. Itu saya latih dulu gitu. Latihnya apa? Ya latihnya diantaranya selain dengan doa yang saya panjatkan pada waktu sholat, adalah saya latihnya dengan saya melakukan dalam tanda kutip kayak tirakat gitu. Saya janji 3 hari ini saya nggak akan marah sama sekali walaupun orang itu memang patut dimarahin gitu misalnya. Jadi saya bikin janji ke diri sendiri. Saya 3 hari nggak akan marah. Walau apapun yang terjadi, saya nggak marah. Gitu misalnya. Maka dalam 3 hari itu saya berlatih. Ternyata hari kedua tergoda untuk marah. Batal. Batal. Terus janji lagi, puasa lagi. Gitu. Terus jadi nggak lama-lama. Misalnya, tadi misalnya kalau saya ada mengalami sesuatu, langsung saya mau mengumpat rasanya. Mau ngomel, mau langsung ngeluarin gitu ya kemarahan. Nah maka dilatih, oh ya kalau saya berapa hari sekali sih saya mengalami kayak gitu. Nah Ibu Bunda Maya bisa mengukur dulu. Oh kayak saya ini sebenarnya termasuk orang yang sabar gitu. Misalnya Bunda Maya ya termasuk saya orang yang sabar. Saya itu nggak tiap hari loh marah. Saya paling marah itu seminggu sekali gitu misalnya ya. Saya paling mengalami hal yang tidak enak itu rata-rata ya mungkin nggak tiap hari gitu misalnya. Nah, maka berarti diolor lagi nih. Kalau misalnya cuma seminggu sekali marahnya misalnya biasaannya, maka nanti
bikinlah, oh selama 2 minggu ini saya nggak gampang marah, nggak gampang meledak. Nah, artinya apa? Sebenarnya marah itu boleh, nggak dilarang, dan itu salah satu bentuk untuk mengekspresikan diri ya. Tapi ada caranya, ada gayanya, ada waktunya gitu. Nah, kalau tips sederhananya gini Bunda Maya, tips sederhananya kalau misalnya kita mau ekspresi atau kita mau apa ya istilahnya ketika menghadapi hal yang tidak enak itu ada, langsung kita jeda dulu, jeda pikiran kita. Nah, supaya bisa pikirannya jeda, pakai mindful breathing. Jadi nafas aja, tarik nafas 3 hitungan, hembuskan 3 hitungan dalam waktu 3 kali. Jadi gini, tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan 1, 2, 3. Tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan 1, 2, 3. Tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan 1, 2, 3. Udah, baru setelah itu berekspresi, silakan. Tapi biasanya udah turun itu. Jadi udah, karena sama Allah udah diatur ya, kita nafas ini kalau kita marah itu biasanya nafasnya kan gitu kan, lebih cepat. Nah, makanya untuk mengatasinya dijeda dulu. Kalau ada misalnya tahu ada berita apa yang nggak enak, atau ada anaknya tiba-tiba, wah Bu, ini dipanggil kepala sekolah, nah, gitu. Kaget, waduh ngapain nih gitu kan. Nah, sebelum keluar sesuatu dari mulut yang tidak enak terhadap anak, ditahan dulu, nafas dulu. Nah, udah baru kita. Sepertinya Bunda Sofinya terputus ya. Oke, ditunggu sebentar ya. Dan sambil menunggu Bunda Sofi, Yasmin mau mengingatkan nih kepada para sahabat Kauni, di kolom komentar sudah ada link presensi. Dipersilakan untuk mengisi karena insya Allah ya, bagi para sobat Kauni yang menjadi peserta teraktif dan juga paling banyak mengikuti kajian, insya Allah akan mendapat reward. Baik, sepertinya Bunda Sofi sudah kembali. Putus ya. Kenapa nih Bun? Ya, nggak tahu, tiba-tiba ada yang lewat. Ya, qadarullah. Silakan Bunda, teruskan. Pasti yang terbaik dari Allah. Iya. Mudah-mudahan menjawab ya tadi Bunda Maya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke Bun, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada 2 pertanyaan yang mungkin hampir sama ya, dari ada yang direct message ke Yasmin dan juga dari Bunda Nurmiansa. Bagaimana teknik self healing Bun, ketika mungkin itu traumanya sudah sangat berat dan masih teringat-ingat gitu Bun? Iya. Ya, ini tidak bisa cepat ya. Tidak bisa cepat kalau traumanya sudah skalanya misalnya kalau diukur tadi sudah 100. Makanya buat Bapak Ibu sekalian jangan sampai membiarkan lukanya itu jadi 100 ya. Misalnya 10 itu langsung udah diobati ya, dengan doa. Karena apa ya? Ketika masih skalanya kecil, makanya setiap hari itu doa, sholat, itu adalah self healing yang luar biasa ya dari Allah, itu luar biasa ngasih self healing buat kita. Ketika kita sholat, ketika kita berdoa, itu sebenarnya kita lagi healing. Dan hari itu juga kita healing apa yang terjadi pada hari itu, sehingga itu nggak numpuk. Nah ini tipsnya supaya nggak numpuk. Tapi kalau sudah terlanjur numpuk, sudah sampai skala 100 tadi, maka memang harus dengan sabar menjalani terapinya ini tadi gitu ya, nggak putus-putus. Nah, soalnya permasalahan orang menjalani kebiasaan baik itu adalah tidak istiqomah gitu ya kan. Yang berat itu tidak masalah istiqomahnya gitu ya. Makanya
orang yang sukses sebenarnya di dunia ini adalah orang-orang yang istiqomah gitu. Bukan orang-orang yang pintar, bukan orang-orang yang cerdas, ilmunya banyak, belajar di sana sini, sekolah sana sini, tapi orang yang istiqomah itu yang, karena itu yang berat. Maka saran saya buat yang traumanya udah lama, istiqomah menjalani terapi doa ini ya minimal. Nanti kita lihat dalam waktu 7 hari kalau benar-benar istiqomah terus, kalau kata guru saya, let's see what happen. Lihat apa yang akan terjadi dalam kehidupan Anda akan berubah luar biasa gitu. Tanya gitu. Masya Allah, semoga ya Allah berikan kekuatan kita untuk beristiqomah satu persatu Bunda ya, kita Ya. tuntaskan permasalahan yang ada dalam diri kita. Dan kita lanjut ke pertanyaan dari Bunda Alia ini, Bun, bertanya, apakah boleh kita memberitahu kepada orang yang menyakiti hati kita, gitu, Bun? Boleh nggak bilang kalau misalnya kita sakit hati sama dia? Boleh, nggak masalah dengan cara yang baik, tapi dan mungkin malah dengan cara yang baik dan dengan hati yang sudah lapang gitu. Karena tujuannya adalah, ini tujuannya bukan mau membalas, tapi buat bahwa kita menyayangi dia, bahwa kita hanya ingin mengungkapkan dan ingin kebaikan buat dia gitu. Jadi kita ungkapkannya seperti itu, bukan marah ataupun kita komplain gitu ya, atau apa ya? Iya sebenarnya itu komplain ya, sebenarnya itu mengungkapkan apa yang kita rasakan, tapi sudah dengan hati yang lapang gitu. Tuh. Nah, saya juga punya pengalaman sebenarnya kalau kayak seperti itu. Ya tipsnya yang selain kita udah lapang hatinya, jangan mengharap balasan yang seperti yang kita pikirkan ya. Jadi itu jadi jauhkan harapan untuk mendapatkan balasan yang kita inginkan. Jadi ungkapkan aja gitu. Oke, Bu, Masya Allah. Semoga sebelum ngobrol sama orang yang menyakiti, semoga sudah redam dulu ya, Bun, ya, amarahnya ya. Iya. Jadi, maka itu mungkin kalau kita terapinya self healingnya pakai nulis aja nggak apa-apa. Skrip doa itu, skrip doa ya Allah. Walaupun aku sebel sama orang ini gitu kan, tapi aku berusaha untuk memaafkan, bantu aku ya Allah gitu nggak apa-apa. Jadi apapun ya yang mau kita sampaikan sama Allah, dialog dalam kata maupun dalam tulisan gitu. Oke, Masya Allah. Semoga terjawab ya, Bunda Alia. Dan satu lagi mungkin kali ya, Bun. Ini dari Bunda Randy yang saudara Esan dari tadi, Masya Allah. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terwakili jawabannya. Oh, alhamdulillah. Sudah terwakili, alhamdulillah barusan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan nggak, Bunda Randy? Oh iya, nggak apa-apa. Saya ini mungkin ingin menambahkan juga ya. Ya, silakan, Bun. Apakah ini terbukti efektif? Saya selama ini juga menangani konseling, banyak masalah-masalah rumah tangga juga. Ketika menjalankan doa-doa seperti ini, banyak yang berhasil juga gitu ya. Yang mungkin suaminya selama ini selingkuh, ternyata balik, dan itu sayang banget akhirnya, dan luar biasa gitu ya. Allah memberi yang luar biasa kepada si ibu ini gitu ya. Ada yang kasus-kasus yang seperti itu. Ada kasus yang dengan anaknya, misalnya anaknya ini bandel banget gitu ya, diomongin selalu bantah, dikasih nasihat itu marah, kabur dari rumah dan lain-lain. Dengan doa saja, dengan doa yang seperti ini, baik-baik sendiri, datang-datang sendiri, pulang-pulang sendiri, jadi sopan-sopan gitu sama orang tuanya, ya seperti yang diharapkan, seperti yang diharapkan oleh ibunya gitu ya. Jadi jangan remehkan, ini luar biasa kekuatannya doa gitu ya. Doa yang kita strukturkan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama-ulama ya. Ada alurnya ternyata doa itu, dan doa yang
kita resapi maknanya, doa yang kita sampaikan dengan sepenuh hati kepada Allah sebelum kita membaca zikirnya. Itu mungkin bahannya. Masya Allah. Baik Bun, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang disampaikan nih dapat langsung praktekkan ya oleh para sobat kauni. Jadi bisa terasa nih efeknya bagaimana sih ya tadi dari skrip doanya, lalu self healingnya, dan mungkin untuk penutup Bunda boleh closing statement dari Bunda Sofi. Apa nih closing statementnya? Ya, seperti yang saya tadi sampaikan, Allah itu nggak akan menghadirkan keajaiban itu tanpa kita mengupayakannya gitu ya. Dan salah satu cara untuk mengupayakannya adalah dengan terus-menerus istiqomah, berharap dan tidak tidak berprasangka buruk ya terhadap apa yang menimpa kita, karena pasti yakin Allah kasih yang terbaik setelahnya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Mbak Yasmin. Kembali kasih Bunda Sofi, Masya Allah, tabarakallah. Dan para sobat kauni, kita foto bareng dulu ya sama Bunda Sofi. Dan silakan ya untuk membuka kameranya. Dan ini ada request nih Bun di chat. Kira-kira nomor mana nih yang bisa di-share ke para jamaah Bun? Atau nanti aja Japri? Nomor handphone? Iya Bunda. Boleh. Saya chat ya. Oke Bun. Baik, ini Sobat Kauni dipersilakan ya di save nomor Bunda Sofi sudah dikirimkan melalui kolom chat yang ingin berinteraksi langsung setelah pasca ini ya kajian. Yeah. Dan untuk materinya Bun katanya boleh di-share tidak? Boleh, boleh. Oke, Masya Allah. Ini double banget ya Bun. Terima kasih banyak ya Bunda. Jazakillah khair ya Allah. Sangat sangat berterima kasih dan sangat terhormat nih untuk membersamai Bunda Sofi di siang hari ini, Masya Allah. Masya Allah. Dan sudah banyak yang open kamera, yuk kita foto bersama dulu. Pasang. Sudah pada dandan ya. Iya Bunda. Alhamdulillah. Masya Allah ada yang di luar dan sepertinya ada yang lagi kerja juga. Dan gak kalah semangat juga ya yang ada di rumah tetap stay. Oke. Yasmin hitung ya. 1, 2, 3. Oh, kita pakai gaya kampung hening. Boleh. Gimana tuh Bun? Salam cinta dari hati. Gini Bun ya. Iya. Oke, silakan para sobat kau ini gayanya. Oke, Yasmin hitung ya. 1, 2, 3. Masya Allah, barakallahu fiik, Bunda Sofi dan para sahabat kauni lainnya. Semoga kita dapat bertemu lagi Bunda Sofi ya di kesempatan lainnya dan dalam keadaan sehat dan juga berbahagia, insya Allah. Baik, para sahabat kauni, alhamdulillah ya, tadi kita sudah mendengar materi yang sangat luar biasa dari Bunda Sofi. Harapannya nih tidak cuma sampai akhir di kajian aja ya, bisa dipraktikkan langsung di rumah. Dan perlu adanya konsisten. Insya Allah ya nanti Allah bantu juga apabila kita bersungguh-sungguh. Oke, kita tutup ya para sahabat kauni dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Baik, Yasmin mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan nanti nih di sore hari kita akan bertemu lagi ya bersama Ustadz Jamal. Kita akan membahas Who Am I ya. Ketika kita di siang hari ini mengelola rasa, mengasah diri. Nah di sore hari kita akan berbicara soal menemukan jati diri lewat Al-Quran. Nanti kita bahas bersama Ustadz Jamal. Yasmin tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kembali kasih Bunda Sofi. Sehat-sehat ya Bun. Jazakallahu khair. Ya. Izin live ya.